pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Delon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda Dapur 13 Banda Aceh, saya Mas Wani bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pungia Jurung wakili Banda Aceh pada TTG dan Posyantek. Berikutnya, Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh dukung penguatan pariwisata syariah Kota Banda Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Saleh Peluk Sumawe, Radio Asalam UIN Radiri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Desa Pungia Jurung wakili Kota Banda Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna atau TTG dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Gampong atau Desa Pungia Jurung, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh berhasil mewakili Ibu Kota Provinsi Aceh pada Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) tingkat Provinsi Aceh. Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddin Jamal menyampaikan dukungan sepenuhnya atas keikutsertaan Gampong Pungia Jurung dalam lomba tersebut. Pihaknya berharap melalui inovasi dan kreativitas yang ditampilkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan desa setempat serta meraih prestasi terbaik. Adapun menurutnya, capaian ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat tumbuh dari Gampong dan memberi manfaat untuk masyarakat. Pungia Jurung mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Gampong dan meraih prestasi terbaik. Untuk diketahui, Lomba Teknologi Tepat Guna adalah kompetisi inovasi untuk menciptakan teknologi sederhana, aplikatif, ekonomis, dan mudah digunakan. Program ini bertujuan untuk mendorong lahirnya inovasi berbasis kebutuhan masyarakat guna meningkatkan produktivitas. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Sektor perhotelan juga turut menjadi salah satu aspek yang berkontribusi dalam mengembangkan pariwisata syariah di Kota Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Industri perhotelan menjadi salah satu sektor yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan fasilitas bagi wisatawan, hotel-hotel di Banda Aceh juga menerapkan konsep yang selaras dengan identitas daerah sebagai destinasi wisata syariah. Salah satunya adalah Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh yang terus menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam memberikan pelayanan kepada tamu. Penerapan tersebut tidak hanya dilakukan pada proses pelayanan. Sales Cluster Partola Grand Arabia Hotel Banda Aceh, Fitri Handayani, mengatakan hotelnya memiliki standar operasional berbasis syariah yang diterapkan secara menyeluruh. Daerah kita adalah daerah syariah, kita pasti melakukan SOP yang sesuai syariah. Dan SOP sesuai syariah itu tidak hanya proses check-in, check-out, tapi juga itu dari proses makanan dan minuman halal yang tidak
diproses menggunakan alkohol, proses memasaknya maksudnya. Kemudian tidak menjual minuman keras. Secara fasilitas juga kita menyediakan tempat ibadah yang dibedakan juga antara musola laki-laki dan perempuan. Kemudian di setiap kamar juga kita sediakan kiblat sign, Al-Quran dan sajadah. Itu salah satu penerapan syariah yang bisa kita lakukan di hotel selain proses check-in yang secara baku itu dilakukan seluruh hotel di Aceh. Penerapan konsep hotel syariah dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh, terutama wisatawan yang mengutamakan kenyamanan beribadah selama bepergian. Konsep tersebut juga memperkuat citra Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha perhotelan, dan seluruh pemangku kepentingan, sektor pariwisata di Kota Banda Aceh diharapkan terus berkembang. Selain meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, pertumbuhan pariwisata juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat dan membuka lebih banyak peluang usaha di daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara. Perikanan dan pertanian tetap menjadi pilar utama ketahanan pangan dan ekonomi di Kota Lok Sumawe. Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Sektor perikanan dan pertanian masih menjadi tulang punggung ketahanan pangan serta perekonomian masyarakat Kota Lok Sumawe. Namun peningkatan produktivitas petani dan nelayan membutuhkan dukungan, pembinaan, dan pendampingan berkelanjutan dari pemerintah. Sekretaris Kelompok Tani Nelayan Andalan KTNA Kota Lok Sumawe Sugito Tasan kepada RRI mengatakan mayoritas masyarakat pesisir menggantungkan hidup dari sektor perikanan, sementara pertanian tetap menjadi sumber penghasilan penting bagi warga di sejumlah wilayah. Sudah dipastikan bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan, maka sektor yang sangat mempengaruhi sekali, sektor utama yang sangat mempengaruhi adalah menyangkut masalah hasil daripada produktivitas pertanian maupun perikanan. Dari sektor itu dipastikan itu dapat tercapai. Namun jika sektor tersebut tidak dilakukan, dipastikan masyarakat sulit untuk bisa menjadikan sektor itu membuat kita menjadi penggerak ekonomi daerah. Karena memang ketahanan pangan adalah salah satunya sumbernya itu dari petani maupun nelayan. Menurutnya penguatan kapasitas petani dan nelayan, dukungan program pemerintah, serta regenerasi pelaku usaha di sektor pangan menjadi kunci menjaga ketahanan pangan daerah. Ia juga berharap petani dan nelayan Lok Sumawe mendapat ruang lebih luas untuk mengakses inovasi dan teknologi guna meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman, kembali menunjukkan kepeduliannya untuk warga Aceh yang sedang menjalani perawatan di Jakarta dengan menanggung biaya makan pendamping selama berobat. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin. Anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman, sapaan Haji Uma, memberikan bantuan biaya makan pendamping untuk Muhammad Rian Al-Fadil 4 tahun, balita asal Babu Salam Aceh Besar, yang kini dirawat di Rumah Sakit Jakarta. Sebelumnya Rian dirujuk dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dengan diagnosa kelainan jantung bawaan. Ia tiba di Jakarta 2 hari yang lalu bersama kedua orang tuanya. Haji Umar memberikan bantuan senilai 1,5 juta per bulan. Dana itu khusus untuk biaya makan pendamping selama Rian menjalani pengobatan. Haji Umar menyebutkan bantuan ini untuk meringankan beban keluarga. Warga Aceh yang berobat ke Jakarta sering terkendala biaya hidup pendamping. Bantuan ini akan disalurkan setiap bulan sampai selesai berobat dan pulang ke Aceh. Atas keprihatinan karena orang tua tidak mampu membiayai tentang terkait dengan biaya pendamping hidup di sana, maka atas kondisi itu kita mencoba sedikit membantu dengan membantu biaya makan. Biaya makan ini terhadap Muhammad Rian yang dirujuk dari Rumah Sakit Zainal Abidin ke Rumah Sakit Cipto. Ini memang
biaya pendampingannya adalah biaya pendampingan makan ya. Sebelumnya, orang tua Muhammad Rian secara langsung menemui Haji Umar saat berada di Banda Aceh dan menyampaikan masalah yang dihadapi terkait kondisi anaknya yang harus dirujuk ke Jakarta. Menyikapi hal itu, Haji Umar langsung berkomitmen membantu biaya makan pendamping selama berobat di Jakarta. Demikian Seplah Nurdin melaporkan. Dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melambo. Sekretariat Posyantek Posomes Desa Masjid Tuha Kecamatan Merubo Kabupaten Aceh Barat melakukan pengolahan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul. Pemirsa RRI.net dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merubo, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut. Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman. Pemirsa RRI.net dimanapun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut? Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit. Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium, dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak. Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit. Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemirsa RRI.net dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Rizalul dari Melabuh Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia. Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samo 3 atau IPMS menyalurkan bantuan kepada
Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Pengurus Ikatan Pemuda dan Pelajar Mahasiswa Samatiga atau IPMS menyalurkan bantuan kepada Marzuki, korban kebakaran yang terjadi di Kampung Cot Lampise, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat beberapa hari lalu. Bantuan tersebut diserahkan langsung di kediaman korban. Kebakaran yang melanda rumah sekaligus tempat usaha milik Marzuki mengakibatkan bangunan tersebut hangus terbakar dan hanya menyisakan puing-puing. Sejak musibah terjadi, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Ketua Pengurus Besar IPMS Afrizal Rashid mengatakan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan dana yang dilakukan bersama Forum Bangsa atau Porbangsa dan Ikatan Keluarga Samatiga (IKASA) Melabuh selama 4 hari melalui donasi terbuka di grup WhatsApp. Alhamdulillah hari ini sudah terkumpul dan hari ini sudah kita salurkan bantuan yang berasal dari tokoh masyarakat Samatiga, baik itu yang ada di Samatiga, di Melabuh, di Banda Aceh, dan juga dari simpatisan komunitas Samatiga. Penyerahan bantuan dilakukan oleh pengurus IPMS usai melaksanakan sholat Jumat. Rombongan kemudian menuju Kampung Cot Lampise untuk bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan secara langsung kepada korban. Donasi tersebut diserahkan oleh salah seorang pengurus IPMS, Ulul Azmi. Sementara itu, Kecik Kampung Cot Lampise, Sofyan Zoli, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah membantu meringankan beban warganya yang tertimpa musibah. Jadi dengan bantuan ini kami terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi warga Samatiga khususnya ataupun di luar Samatiga. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian kepada Ceki, dengan musibah ini kami mohon dengan tabah dan kesabaran yang sebesar-besarnya. Ia berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak korban serta menjadi penyemangat untuk kembali bangkit setelah musibah yang dialami. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia gelar pelatihan Aceh Go Digital dorong UMKM Aceh Tengah naik kelas. Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Gayo Petro Hotel Takengon ini diikuti para pelaku UMKM untuk memperkuat kemampuan, keterampilan, dan pemanfaatan teknologi digital dalam mengembangkan usaha. Kepala Pusat Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Adi Mukhtar Rifai berharap kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi talenta ekonomi kreatif di Takengon. Melalui kegiatan ini diharapkan potensi unggulan daerah seperti kopi Gayo, pariwisata, dan produk budaya Kerawang Gayo semakin dikenal luas sehingga mampu meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan adanya kegiatan ini, talenta ekonomi kreatif khususnya di Takengon ini skillnya akan meningkat atau bertambah. Dan tentunya insya Allah mudah-mudahan teman-teman nanti itu bisa menularkan ke pegiat-pegiat ekonomi kreatif di sini, ke para UMKM, sehingga tentunya yang utama mensejahterakan teman-teman di sini, juga nanti industri sini juga nanti mudah-mudahan skalanya akan meningkat, Pak. Teman-teman ini skalanya akan meningkat, jadi dari upskilling yang hari kita lakukan, mudah-mudahan nanti jadi skalanya scale up. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga melalui staf ahli bidang pemerintahan Salman Nuri menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Aceh Tengah sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut. Pemerintah Aceh Tengah mengapresiasi pelaksanaan program Aceh Go Digital digagas Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia sebagai upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif dan pelaku UMKM di daerah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan. Warga Pantan Lus, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Benar Meriah bergotong royong memperbaiki jalan alternatif antar kampung yang rusak akibat bencana hidrometeorologi beberapa waktu lalu. Selengkapnya dilaporkan Bambang Syaputra.
Menyikapi terputusnya akses jalan utama akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu, aparatur Kampung Pantan Luas Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bandar Meriah bersama masyarakat dan Babinsa dari Koramil 03 Timang Gajah melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk memperbaiki dan membuka kembali jalan alternatif penghubung antar kampung. Kegiatan tersebut merupakan langkah cepat dalam memulihkan akses transportasi warga agar kebutuhan sehari-hari, distribusi bahan pokok serta pelayanan kesehatan tetap berjalan lancar meskipun jalur utama masih belum dapat dilalui. Dalam kegiatan tersebut, warga bahu-membahu meratakan permukaan jalan, menimbun bagian yang rusak serta memperkuat badan jalan agar aman dilintasi kendaraan maupun pejalan kaki. Babinsa Koramil 03 Timang Gajah Sertu Dairi Maha mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kehadiran Babinsa di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu meringankan beban warga, terutama saat menghadapi kondisi pasca bencana. Dengan selesainya perbaikan jalan alternatif tersebut diharapkan akses antar wilayah kembali lancar, mobilitas masyarakat terjamin, serta proses pemulihan kondisi wilayah pasca bencana dapat berlangsung lebih cepat dan optimal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau W. MPU Kota Sabang minta pelaku usaha untuk menjaga batasan syariat selama berlangsungnya event Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana. Taruhan, kalau untuk memang istilahnya biar ada seru, itu tetap itu yang hukumnya haram itu. Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang mengeluarkan seruan terkait pelaksanaan nonton bareng turnamen Piala Dunia di wilayah Sabang. Pihak ulama mengingatkan agar euforia hiburan olahraga internasional ini tidak dijadikan ajang pelanggaran syariat Islam. Ketua MPU Kota Sabang Tunku Baharudin menyatakan secara kelembagaan pihaknya tidak mencampuri hak penyelenggaraan pertandingan sepak bola global tersebut. Namun ia menegaskan aktivitas menonton pertandingan di ruang publik harus tetap memperhatikan aturan agama dan ketentuan yang berlaku di Aceh. MPU tidak mempermasalahkan masyarakat yang menyaksikan pertandingan sebagai hiburan, akan tetapi pihaknya menegaskan segala bentuk taruhan dalam pertandingan baik berupa uang maupun barang merupakan perbuatan yang dilarang. Memang kita memandang tentang sudut hukum tentang pelaksanaan itu juga taruhan ataupun memang tentang memberikan rokok, kopi dan semua itulah sudah ditetapkan di dalam syariat, itu memang hukumnya diharamkan. Selain masalah perjudian, perbedaan zona waktu siaran pertandingan luar negeri yang kerap berlangsung hingga dini hari juga mendapat perhatian. Pengelola tempat usaha diminta peka terhadap waktu ibadah masyarakat agar tidak terganggu oleh aktivitas nonton bareng. Para pemilik warung kopi dan kafe di seluruh wilayah Kota Sabang dihimbau berperan aktif memberikan edukasi serta teguran langsung kepada pengunjung mereka. Pelaku usaha wajib memastikan tempat bisnis mereka bersih dari tindakan maksiat, termasuk penyemprotan bebas penonton laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Antara lain, mohon adalah untuk jangan terjadi penjudian, jangan sampai bercampur aduk dalam menonton laki-laki dan wanita, dan juga jangan menjadi salah satu ajang kemaksiatan. Menurut Tunku Baharudin, pemilik usaha memiliki peran penting memberikan arahan kepada pengunjung agar kegiatan hiburan olahraga tersebut tetap berlangsung dengan tertib. MPU Sabang berharap masyarakat dapat menikmati pertandingan sepak bola dengan tetap menjaga keamanan serta nilai-nilai syariat Islam yang berlaku di Kota Sabang. Demikian Irza Maulana melaporkan. Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Subul Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA tahun 2029 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Singkil menyatakan siap memberikan support dan dukungan terhadap wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil Singkil Sublu Salam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat DPRA tahun 2029 mendatang. Dukungan anggota DPR tersebut disampaikan salah seorang anggota DPRK Aceh Singkil yang juga merupakan sebagai Ketua Praksi Nasdem DPR Aceh Singkil, Dr. Desra Novianto, saat ditemui RRI Senin 22 Juni 2026. Dikatakannya meski penataan Dapil ini bukan menjadi kewenangan DPR, namun mereka menyatakan siap mendukung dan menyahuti permintaan sejumlah tokoh masyarakat terkait dengan wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan atau Dapil Singkil Sublu Salam DPRA tahun 2029 mendatang. Terima kasih. Jadi waktu itu kemarin kami melakukan audiensi dengan tokoh masyarakat Aceh Singkil bahwa ada keinginan dari masyarakat Aceh Singkil untuk melakukan pemisahan dapil, yaitu dapil 9 untuk pemilihan DPRA terdiri dari Singkil dan Sublu Salam. Nah, alhamdulillah antusias masyarakat ini sangat besar sekali untuk pemisahan dapil ini. Jadi mungkin ini memang kewenangan KIP, tapi kami sebagai anggota DPRK Aceh Singkil mendukung dan menyupport untuk bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan agar Dapil Singkil Sublu Salam ini terwujud. Sebab menurut Dr. Desra Novianto, melalui pemisahan Singkil Sublu Salam dari daerah pemilihan Dapil 9 DPRA ke depan, ia mengungkapkan dapat lebih mudah untuk menggenjot pembangunan dua wilayah kabupaten kota tersebut melalui keterwakilan yang ada di kursi parlemen DPRA ke depannya. Kemudian Dr. Desra juga mengungkapkan terkait dengan permintaan masyarakat untuk wacana pembentukan dan penataan daerah pemilihan Dapil DPRA tersebut dinilai telah memenuhi sejumlah persyaratan yang diwajibkan melalui aturan dan perundang-undangan yang berlaku, seperti kepadatan jumlah penduduk, konektivitas wilayah, serta syarat lainnya dinilai sudah mumpuni untuk mendorong instansi terkait, yaitu Komisi Independen Pemilihan KIP melalui KPU segera melakukan uji publik, penataan dan wacana pembentukan daerah pemilihan atau Dapil DPRA tersebut. Di samping itu, Dr. Desra juga menyinggung bahwa sejumlah tokoh masyarakat juga sempat mendatangi lembaga DPR untuk secara bersama-sama memperjuangkan dan mengusulkan Dapil Mandiri DPRA 2029 Singkil Sublu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh. Pancasila, aku nak penuh